sini saya Farel Yonglin dari Prodi Sistem Informasi ingin mewawancarai warung ayam geprek yang terletak di Kalasan. Nah, saya sekarang lagi bersama owner dari pemilik warung sendiri dengan Mas siapa? Christian Adin. Nah, di sini saya bersama Mas Christian Adin. Saya akan sedikit bertanya-tanya tentang usaha yang dijalanin oleh Mas Adin sendiri. Yang pertama, apa jenis produk atau jasa yang ditawarkan di warung Mas Adin? Nah, ayam geprek ya ada varian keju, sambal hijau, sambal merah, telur geprek ya dan sebagainya, Mas. Kalau untuk menu minuman-minuman gitu apa ya, Mas? Minum-minuman kayak es teh, nutrisari, es putih, ya jus jambu, terus pokoknya komplit lah, Mas. Pertanyaan yang kedua ya, Mas. Nah, bagaimana kualitas dan keunikan produk tersebut? Keunikan dari ayam geprek tersendiri, kan ayam geprek tersendiri mempunyai cita rasa mungkin di daerah sini. Keunikan dan kualitasnya tuh kayak gimana, Mas? Ya beda sama kayak olive, kayak itu rasanya lebih gimana ya, Mas, ya? Lebih masuk di dalam daging gitu. Iya. Ya nek ya tapi apa ya, masih ada kayak varian geprek keju, terus geprek mente juga ada. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana strategi penetapan harga, kayak misal itu murah atau mahal, dari rasa premium, atau kadang kita beli misal ada pesanan kita beli banyak gitu, pesen misal 20, nah itu dapat diskon kayak gimana gitu, Mas? Nah, harga itu masih harga mahasiswa lah, Mas, sekitaran 14 itu pakai nasi, yang nggak pakai nasi 10.000. Untuk beli maksudnya lebih dari 10 ya saya kasih bonus 1 lah. Oke, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara produk sampai ke pelanggan? Kayak mungkin itu pelanggannya datang ke sini atau udah menerapin sistem yang online kayak gitu. Ya ada yang dari gimana, Mas, permasalahan tuh dari mulut ke mulut toh. Tapi nah untuk masalah online tetap di Grab, Gojek, Shopee ada. Oke, Mas. Ini pertanyaan yang selanjutnya tentang promosi. Nah, pertanyaan promosi tersebut, media promosi apa yang digunakan di dalam warung ayam geprek Adin itu? Nah, semisal kayak promosiin online lewat media sosial, nah itu media sosial seperti apa, atau influencer seperti apa, kayak langsung dari ke teman-teman atau gimana? Ya dari teman-teman juga membantu, Mas. Ya selain itu dari Instagram, Facebook, terus WA bisnis, ya cuma itu. Kalau ini, Mas, dari kayak TikTok, nah sekarang kan TikTok lagi bergeming ya, kayak sosial tentang soal promosi, entah itu makanan, warung atau apa, kan sangat bergeming. Nah itu di warung sini tuh memakai sistem yang kayak TikTok itu gitu nggak? Ya itu baru mulai, Mas, belum berjalan. Oh, belum berjalan. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh tentang ini, Mas, kayak
inputnya ya, input dari warung tersebut. Nah, sumber daya apa yang digunakan, misal kayak bahan bakunya atau tenaga kerjanya itu ada berapa, terus tenaga kerjanya tuh apa kayak cara pembuatan itu pakai mesin atau tradisional. Ya ada yang melalui tunai, melalui kuiris, terus itu mas saya. Nah, bagaimana pemilihan pemasok bahan baku, kayak cara masnya tuh milih bahan baku yang bagus berkualitas tuh gimana caranya? Caranya disortir lah mas, disortir. Misal kayak cabai gitu kan mas, nah, kelamaan kan juga ada yang busuk, jadi kan disortir lagi. Terus bawang putih juga disortir lagi, terus dicuci, ya kayak gitu. Oke, nah ini saya pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang proses. Coba mas deskripsikan alur produksi dari pesanan sampai produk jadi, kayak misal baru proses pembikinannya sampai sudah jadi matangnya. Ya nah pertama itu ya direbus mas, pakai bumbunya tuh bawang putih, bawang merica, kumbar, terus garam, terus masako. Habis itu digoreng pakai tepung itu loh. Terus udah ya disajikan aja. Sesimpel itu ya mas. Iya. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya lagi, apakah ada standar operasional, standar SOP di semasa pembuatan? Nah, SOP tetap ada mas. Ya SOP-nya dapur aja lah. Maksudnya ya kayak intinya menjaga kualitas lah, ya toh. Iya. Terus pokoknya iya. Ya standar ya dalam standar dapur. Untuk tenaga kerja yang bekerja di warung Mas Adina sendiri ada berapa ya? Sekitar ada 6 orang. Oke, ini pertanyaan output. Nah, berapa kapasitas produksi setiap hari per harinya? Per hari itu sekitar 100 porsi sampai 120 porsi. Itu setiap harinya ya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana produk atau jasa itu diserahkan ke pelanggan? Cara menyerahkan ke pelanggannya itu kayak gimana? Kayak mas, maksudnya ada yang datang ke sini bisa melalui online. Ya udah kayak gitu. Oke mas, sekian pertanyaan dari kami. Mungkin dari masnya ada kata-kata buat warung Mas Adi sendiri. Ya untuk warung saya sendiri ya semoga lebih maju lagi dan berkembang. Ya insya Allah ini tahun ini gak cabang di wilayah Kota Gede. Terima kasih mas telah memberikan jawaban kepada kami. Saya juga berterima kasih mas yang telah membantu wawancara ini dengan baik. Ini saja dari kami. Terima kasih Mas Adin telah membantu wawancara ini dengan baik. Mungkin itu saja. Sekian. Selamat malam. Malam mas.